Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa kembali di channel saya. Salam dari kota suci Makkatul Mukarramah. Saya mendoakan kepada teman-teman dan sahabat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini, tepat ba'da asar ya, di malam Sayyidul Ayyam, di hari Kamis malam Jumat, saya akan mengajak teman-teman dan sahabat semuanya untuk berziarah ke Jannatul Ma'la, ke makam istri Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini saya juga akan sedikit mengulas kisah bagaimana seorang Siti Khadijah radhiyallahu anha mendampingi Rasulullah, mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Ikuti terus videonya. Namun sebelum melanjutkan video kali ini, silahkan like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini. Dan jangan lupa untuk men-share video ini agar teman-teman dan sahabat semuanya juga mengetahui kabar-kabar dari kota suci Makkatul Mukarramah. Subhanallah. Dan kalau kita lihat bersama, seperti inilah suasana Jannatul Ma'la atau pemakaman Ma'la di sore hari ini ya. Tampak cukup sepi, tidak ada orang yang berziarah ya. Tapi kalau pas lagi musim haji ataupun musim umroh, ketika ba'da asar seperti ini menjelang maghrib, tempat ini cukup ramai dikunjungin ya oleh jemaah kita dari Indonesia. Tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian menjadi sejarah kelam wafatnya Siti Khadijah yang penuh tangis dan kesedihan. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau bahkan mendapatkan gelar Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang beriman. Beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Namun di akhir hidupnya terjadi musibah dan cobaan yang membuat Rasulullah menangis berlinang air mata ketika ditinggal istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji, wajah yang rupawan, harta yang bergelimang. Hal itulah yang membuat Siti Khadijah begitu terhormat, terpandang, terkenal di kalangan masyarakat Arab. Beliau sudah pernah menikah 2 kali sebelumnya, yang keduanya wafat dan melahirkan 4 orang anak. Namun meskipun seorang janda, banyak pria yang berminat untuk mempersuntingnya. Di sisi lain, pada saat itu Nabi Muhammad adalah mitra kerja Sayyidah Khadijah. Beliau menjajakan barang dagangan milik Siti Khadijah dan menjajakannya ke beberapa negeri keluar kota Makkah, yang mana keuntungannya itu dibagi 2. Meski tidak terlalu kaya, Nabi Muhammad muda adalah seorang dengan reputasi baik. Beliau begitu dihormati karena kejujurannya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin atau terpercaya. Di samping itu, Nabi Muhammad memiliki wajah yang tampan sehingga banyak wanita yang tertarik dengannya. Setelah menjalin hubungan kerja dengan Nabi Muhammad beberapa saat, Siti Khadijah menjadi tertarik dengan mitranya itu. Ia bahkan meminta salah satu sahabatnya untuk meminang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya. Kemudian sahabat tersebut menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua tentang perasaan Siti Khadijah. Singkat cerita, Siti Khadijah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menikah. Riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa pada saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Sayyidah Khadijah selama 25 tahun atau hingga Sayyidah Khadijah wafat. Sebagai seorang istri, Siti Khadijah mampu menyesuaikan diri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyukai apa yang membuat Nabi senang, menjauhi apa yang menjadikan Nabi jengkel, termasuk memuliakan kerabat dan para tamu Nabi. Siti Khadijah selalu mendukung langkah dakwah perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan dakwah Islam selama hidupnya. Tidak hanya itu, beliau juga mengorbankan dan menginfakkan hartanya yang melimpah untuk kepentingan agama dan umat muslim. Beliau tidak tanggung-tanggung membiayai perjuangan Rasulullah dengan hartanya yang banyak sekali, sampai-sampai harta yang ia miliki selama ini habis. Setelah habis, seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah
yang masuk ke dalam mulut putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Dalam mensyiarkan Islam, cobaan, musibah, dan pemboikotan ekonomi oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besarnya sedikit banyak telah menyita kesehatan Siti Khadijah. Bagaimana tidak? Dalam rentan waktu 3 tahun, Sayyidah Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya kekurangan makanan, minuman, dibatasi gerak-geriknya, dikucilkan, melarang melakukan kegiatan apapun. Di samping itu, usia Sayyidah Khadijah yang sudah tidak muda lagi pada saat itu juga mempengaruhi kesehatan beliau. Kondisi kesehatan Sayyidah Khadijah yang semakin menurun. Dengan kejadian itu, badannya semakin lemah, menahan sakit yang ia rasakan. Meski demikian, tidak ada riwayat yang menyebutkan penyakit apa yang menyebabkan Sayyidah Khadijah wafat. Dalam keadaan itu, Sayyidah Khadijah hanya bisa berzikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sementara itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan setia dan penuh kasih sayang menemani belahan hatinya tersebut yang tengah berbaring sakit. Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulut beliau kecuali doa kebaikan untuk Sayyidah Khadijah. Ketika ajal Sayyidah Khadijah sudah dekat, orang-orang terdekat, kerabat yang hadir untuk meringankan pertemuannya dengan Allah, hingga akhirnya Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tepat di hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 Nubuwah. Saat itu Sayyidah Khadijah berusia 65 tahun sementara Nabi berusia 50 tahun. Sama seperti manusia pada umumnya ya, Nabi tidak kuasa untuk membendung air matanya untuk tidak keluar ketika orang terkasihnya pergi terlebih dahulu. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan kehadiran Sayyidah Khadijah untuk menjadi penyeimbang, untuk menjadi penyemangat dan pendukung setia Nabi dalam mendakwahkan agama Islam di tengah-tengah penolakan dan penganiayaan yang dilakukan kafir Quraisy dan kaumnya ketika itu. Ketika Sayyidah Khadijah wafat menjelang ajal, berkata kepada Rasul, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." "Jauh dari itu ya Khadijahku, kau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasul. Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil Fatimah dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku akan segera tiba. Yang ku takutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu untuk memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Siti Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan rasa pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata beliau. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa saja kain kafan ini wahai Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan." Jibril kemudian berhenti berkata dan menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril? Kenapa engkau menangis?" "Cucumu Husain ya Rasulullah, dia tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan, tanpa dimandikan." Rasulullah berkata di dekat jasad Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah istriku, demi Allah aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam, kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaianku dan pakaian kaum muslimin juga darimu. Namun begitu mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam, yang mana 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Siti Khadijah. Tapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan untuk menutupi jasad Siti Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan. Doa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu
kepada Khadijahku yang selalu mendukungku dalam dakwah Islam, mempercayaiku di saat yang lain menentangku, menyenangkanku di saat yang lain menyusahkanku, menenteramkanku di saat yang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku, kau meninggalkanku dalam perjuanganku, kini siapa lagi yang akan membantuku? Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, aku ya Rasulullah. Karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedihnya perasaan Rasulullah ketika itu karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Tahun itu disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari kisah ini semoga dapat menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para keluarga Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ke tujuan ziarah utama kita. Masya Allah, tabarakallah. Inilah teman-teman dan sahabat semuanya, letak dari makam atau makbarah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, mari kita sampaikan salam dan doa kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya zaujatun Nabi Sayyidatuna Khadijatul Kubra, wa inna insyaallahu bihim lahikum, antum salafuna wa nahnu bil asari, yaghfirullahu lana minal mustaqdimina minna wal mustakhirina minkum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Dan seperti inilah suasananya ya. Jadi untuk bisa berziarah ke makam Ma'la ini yang diperbolehkan masuk hanya jemaah laki-laki aja ya. Untuk jemaah perempuan itu tidak diperbolehkan masuk, hanya dapat berziarah di luar pagar ya. Sama halnya dengan pemakaman Baqi yang ada di kota suci Madinatul Munawwarah. Dan mungkin itu saja video kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe bagi yang baru bergabung agar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini. Dan jangan lupa untuk men-share video ini apabila kiranya video ini bermanfaat, agar teman-teman dan sahabat yang lainnya juga mengetahui kabar-kabar dari kota suci Makkahul Mukarramah. Saya senantiasa mendoakan kepada teman-teman dan sahabat semuanya, semoga Allah anugerahkan kesempatan, berikan rezeki yang berkah, sehingga jalan teman-teman dan sahabat semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sampai ke kota suci Makkahul Mukarramah, untuk bisa berziarah ke Jannatul Ma'la ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.